Bagaimana firman Tuhan tadi, selama kita hidup di dunia ini, kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena itulah yang kekal. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, kita bukan fokus untuk berkat-berkat saja. Karena seberapa lama pun kita hidup di dunia ini, tadi sudah diajarkan, itu seperti sebuah titik saja di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita fokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan, maksud Tuhan, menyelesaikan untuk apa tujuan kita hidup. Disampaikan pada kita yang pertama kali tadi, kita harus dipulihkan, bertumbuh dewasa rohani, menjadi manusia baru, mau dibaharui tiap-tiap hari lebih seperti Tuhan Yesus. Semakin hari semakin kudus, berjalan di dalam kasih, berjalan dalam kebenaran. Dan yang kedua tadi, kita tidak lupa perintah agung, kita harus menginjil dan harus memuridkan. Dan kata lain kita ingat, kita berubah dan berbuah. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai iman. Karena tadi sudah dimulai Ibu Munte harus melihat yang tidak kelihatan. Itu berarti kita melihat fokus pada kekekalan, tapi di sisi lain itu juga berarti kita selalu melihat dengan iman. Karena iman selalu bicara mengenai yang tidak kelihatan. Saudaraku, yang pertama sekali, mari punya iman yang besar, iman yang berani. Saya katakan dengan keberanian iman. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau kita memiliki iman untuk sesuatu hal di mana kita sendiri memiliki sumber daya, atau cukup uang kita, cukup pendidikan kita, cukup kemampuan kita mencapainya, sebenarnya itu bukan iman yang besar. Tapi kalau kita memiliki iman mengerjakan satu perkara, yaitu taruh Roh Kudus dalam hati kita, di mana dengan pemikiran kita tahu belum cukup uang kita, belum cukup kemampuan kita, atau tidak mendukung latar belakang sosial kita, pendidikan kita, tapi kita tahu Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang mengatakannya, mari kita taat, kita punya iman yang besar. Seperti firman Tuhan pada KKR kemarin, karena kita punya firman yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itulah dasar kita untuk memiliki iman yang berani. Saudara ingat kisah Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia berharap juga. Sebabnya saya dan saudara disebut anak-anak Abraham, dialah bapa orang beriman. Dalam Roma 4 ayat 18 saya bacakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena tidak kepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Tuhan punya panggilan yang besar bagi saudara masing-masing. Kalau selama ini saudara sudah mengerjakannya, teruskan, karena ada yang lebih besar lagi. Kalau selama ini saudara belum melihatnya, belum mengerjakannya, mulai lihat sejak sore hari ini. Lihat saudara diubahkan, lihat saudara menjadi manusia baru, lihat saudara berbuah, lihat saudara bisa memenangkan banyak orang. Tapi dimulai dengan iman yang berani. Saudara lihat dulu itu jadi. Iman yang berani membutuhkan, namanya keberanian. Saudara keluar dari zona nyaman. Saudara tahu zona nyaman? Ya sudah enak, sudah tenang, sudah cukup diberkati, sudah dijawab doa. Tidak perlu lagi keberanian iman. Justru keberanian iman dibutuhkan untuk pergi ke satu daerah yang baru yang Tuhan suruh. Bukan maksud saya hanya daerah secara literal, tapi mungkin pelayanan yang baru. Apa saja menurut pimpinan Tuhan kepada saudara. Karena Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, selalu memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Dia mau bicara kepada saudara. Dia mau saudara melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah didengar, dipikirkan, dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, di saat kita mau
melakukan panggilan Tuhan yang besar di dalam hidup kita ini, tentunya ada musuh kita setan. Dan tentunya selama kita hidup di bawah sistem dunia ini, pasti ada masalah yang terjadi, pasti ada tantangannya. Kerap kali anak-anak Tuhan kalau tidak hati-hati cenderung mengambil zona nyaman tadi, jalan mudah, jalan pintas. Karena kalau kita memilih hidup dengan iman yang berani, itu betul-betul saudaraku, pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencari jalan pintas, jalan mudah, tidak. Tapi step by step apa kata Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada jaminannya. Jaminan kita hanya Tuhan. Itulah dia orang-orang yang hidup dengan iman yang berani. Tapi kalau kita lihat kepada firman Tuhan, itulah dia orang-orang yang luar biasa. Itulah betul-betul orang yang mengadakan penerobosan, yang menjadi pembuat sejarah. Hari ini kita belajar dari satu orang yang hidup dengan keberanian iman, namanya Kaleb. Ada satu situasi yang sulit, ada satu masalah, bahkan kebanyakan orang melawan dia. Dia hanya berdua bersama temannya, namanya siapa? Joshua. Tetapi dua melawan seluruh mayoritas suara lainnya, bisa menang karena memiliki keberanian iman. Saya bacakan Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Langsung datang kepada Musa, Harun, segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb, siapa saudaraku? Kaleb. Biarlah semua kita sore hari ini memiliki roh Kaleb. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, jangan bawa kabar busuk. Jangan ucapkan perkataan kalah. Walau semua orang mengucapkannya, saudara harus seperti Kaleb, berdasar kepada apa kata firman, apa kata iman yang berani, yang berkata bisa.